Ada orang yang bertanya, baik itu orang lain, atau kalau tidak berani bertanya, akan dia tanya diri dia sendiri. Tapi ini tentu tidak semua orang. Ketika dia melihat kenyataan, kadang-kadang kenapa orang-orang yang beriman itu justru ditimpakan oleh berbagai kesulitan hidup di dalam kehidupan ini. Justru sebaliknya orang-orang kafir hidupnya berlimpah dan mudah saja, tidak ada musibah-musibah yang ditimpa. Terkadang muncul pertanyaan, tsunami 2004 begitu dahsyat menimpa Aceh. Kemudian ada lagi gempa di Pidijaya yang lumayan ini juga. Ini sudah datang lagi 2024 musibah banjir yang juga skalanya cukup besar dan tingkat kerugian secara materi juga cukup luar biasa. Rekap-rekapnya juga butuh masa yang begitu banyak karena lumpur. Para jemaah yang berjemaah, mungkin kemudian orang membandingkan kalau bicara maksiat lebih parah lagi. Kalau bicara maksiat lebih parah provinsi-provinsi lain, lebih parah negara-negara lain. Sebut saja di Eropa, khamar memang sudah tradisi, zina sudah memang legal, riba memang itu praktek ekonomi. Justru negeri yang menerapkan syariat ini yang kemudian ditimpa berpindah oleh bencana, atau mungkin bisa individu orang yang selama ini memang taat ke masjid, kemudian ketika hilang motornya, orang-orang yang badat malah bukan hilang motor, dari motor udah dapat mobil jelek udah mewah. Apa nanti belum yang jauh ini gak ada benar. Kau belum ada. Udah. Maka yang betul ngomong ada yang jauh orang mana betul ngomongnya. Ini terkadang timbul pertanyaan, kalau tidak bertanya, tapi mungkin dalam diri orang-orang. Pertama, jemaah rahimahullah, bagi kita orang beriman tidak boleh mempertanyakan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan ini, melakukan ini. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh dipertanyakan apa yang Allah lakukan, mana Allah akan pertanyakan apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini di akhirat nantinya. Kita mesti mengimani bahwa tidak ada apapun yang terjadi melainkan itu adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kesulitan-kesulitan hidup yang menimpa kita orang-orang yang beriman. Seperti Allah tegaskan, sudah kita sebutkan di dalam ayat 11, ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Para jemaah rahimahullah, kalau kita mengikuti penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebelum itu untuk menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan yang kadang muncul untuk mengobati ini, ada satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup penting untuk mengobati ini pertanyaan. Riwayat Imam Muslim, ini hadis sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan antara orang mukmin yang ditimpa oleh musibah-musibah dalam kehidupan ini dengan orang kafir yang lancar-lancar saja.
ujian-ujian ini akan terus berlaku sampai aja orang itu kemudian tiba. Wa mathalul kafirin, dan hadisnya. Adapun perumpamaan orang kafir, kamathalil arzatil majdidati, seperti pohon yang kering sudah mati. Pohon yang kering sudah mati. Pohon yang kering sudah mati ketika dia ditiup, dia nggak gerak lagi dia. Sudah statis. La yusibu syai'un. Ya, tidak kena apa-apa. Hatta yakuna in'ijafuha marrah wahidah. Dia sekali saja dia waktu dicabut atau dipotong. Maknanya orang kafir bisa jadi dalam hidup ini dia tidak ditimpa oleh kesulitan itu. Bahkan dia dilapangkan hidupnya dengan kenikmatan dunia namanya istiqrar. Nanti akan dihantam sekali di akhirat nanti dengan azab akhirat. Maka jemaah rahimahullah, sejalan dengan ini Allah Subhanahu wa taala di Al-Ankabut ayat 2 dan 3 menegaskan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang beriman mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan beriman, menjadi orang beriman tanpa ada ujian? Ini istifham, ahasiban nas. Ini tidak dipahami makna aslinya. Apa meminta tahu terhadap sesuatu yang belum tahu, karena itu mustahil bagi Allah. Tanya kita, menunggu kita jawab apa Allah tahu, karena Allah Maha tahu. Lalu apa makna istifham di sini? Maknanya adalah an-nafyu wal iqrar. Apa yang dinafikan? Yang dinafikan bahwa Allah tidak membiarkan orang beriman itu dalam hidup ini tidak diuji. Dan Allah akan uji orang beriman itu. Untuk apa diuji? Lanjutan ayatnya. Apa lanjutan ayatnya? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh orang-orang sebelum kita, dari orang-orang beriman juga diuji oleh Allah umat-umat sebelum kita. Untuk apa? Wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Karena Allah ingin tahu siapa yang jujur dengan imannya, siapa yang bohong dengan imannya. Karena biasanya begitu. Sebetulnya seluruh kehidupan ini itu adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Sebetulnya kebaikan yang diberi ujian, bagaimana kita menyikapinya. Kesulitan hidup yang disambut dengan musibah juga adalah ujian. Dan bagaimana kita menyikapinya. Tetapi sifat manusia pada umumnya, ya, itu kalau diberikan yang enak sesuai dengan syahwatnya, dia suka setuju. Tapi kalau diberi yang sulit-sulit dalam kehidupannya, itu malah dia. Seperti Allah sebutkan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau Allah menguji manusia
Nimpang dulu ya. Nimpang aja. Preluan enggak nimpang. Nya awatnya tapi lebih dari nonton prehab itu ya. Ia nerimo lujuk itu kayak itu. Mana anak boleh aku begini wayu. Saya yakin mayoritas orang senang nih. Gak ada itu. Mungkin hampir semua orang akan ambil. Tapi kalau saya mengatakan yang belum ada duit dino, ya, yang nada mengandung UBB-nya, yang bantu cara-cara kayo, dan hanya beri bagi lo betul kita yang nada kayo, yang mau itu. Nah begitu juga kalau di satu institusi yang dia mudah datang lagi, mana tidak? Nanti dia juga dapat komen mulai Ustaz yang serius pernah cerita kepada saya bahwa UIN sedang artinya melihat bagaimana cara mahasiswa yang berdampak ini dengan musibah. Tentu bisa dibantu mereka, misalnya tidak membayar SPP dalam semester ini. Tetapi kalau ini yang diambil kebijakan, tentu dari mana diambil artinya anggaran untuk memberi tunjangan remon kepada para pegawai dan dosen. Saya sampaikan proses Ustaz, ganjil kemarin kalau artinya tidak sampaikan kepada para dosen, para karyawan. Ini kondisi banyak mahasiswa kita ditimpa oleh musibah, maka tidaklah banyak orang-orang yang kena musibah rumahnya habis, hartanya habis, kemudian harus bayar lagi bangunnya. Maka mari kita untuk semester ini hanya menerima gaji saja, lalu tidak menerima remon, kita ikhlaskan untuk kita bantu mahasiswa kita. Pengajiannya mau kita, ada yang posisi mengajiannya, jangan hidup saya dulu. Saya bilang kan sebetulnya orang kamu tunggu dan dimana 3 ada semester, hanya coba. Dunia jangan dia kamu ini mahasiswa ada dosen itu kamu hanya. Artinya manusia itu karena ada syahwat. Kalau yang diberi enak itu pasti setuju. Tapi giliran yang sulit, ya tahu nggak merepek dan sebagainya. Jadi jangan Allah, Allah timbangkan kepada orang yang beriman. Wala ya'lamu alladhi nasalah. Karena Allah mau melihat orang-orang yang jujur beriman. Artinya apa? Salah satu yang mesti kita imani dan itu menjadi rukun iman adalah apa? Al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Meyakini apapun yang menimpa kita itu adalah dari Allah, apa itu baik atau buruk. Ar-ridha bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita ridha dengan apa yang menimpa kita. Apakah itu perkara enak, perkara tidak enak? Itu semua dari Allah, maka kita dulu. Atau kemudian tadi kita ini orang beriman yang palsu. Kalau diberi yang enak, senang.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh dalam kitabnya A'malul Qulub Shalih Al-Munajjid dalam pembahasan tentang bab ridha, salah satu pekerjaan hati, itu menyebutkan bahwa di antara perkara yang yatanyafa ma'al ridha, yang tidak sejalan dan bertentangan dengan ridha, itu apa? Al-ittihamu billah bi annahu la ya'dilu fi hukmihi. Ketika kita menuduh Allah enggak adil dalam kebijakannya, kenapa orang yang taat itu yang dan ini ditimpa itu, kenapa orang yang batal itu? Kalau itu yang muncul dari kita, berarti kita tidak ridho dengan ketentuan Allah kepada kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ingin Allah lihat kepada kita. Orang-orang yang beriman ketika diberi kesulitan hidup, imannya kokoh atau tidak dalam menerima kesulitan hidup, bukan saja yakinan bahwa itu adalah dari Allah. Allah akan melihat bagaimana dia menyikapi. Maka jemaah rahimakumullah, justru kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, orang yang paling berat diuji oleh Allah dalam kehidupan ini justru para anbiya. Dalam hadis dari Ibnu Hibban, Rasulullah SAW ketika ditanya, "Ayyun nas asyaddu balaa?" Siapa manusia yang paling berat ujiannya dalam hidup ini? Rasul mengatakan, "Al-anbiya." Para nabi. Sunnah amsal bal amsal. Kemudian orang-orang yang tingkat keimanannya di bawah itu. Lalu dan hadisnya orang akan diuji mengikut kepada keimanannya. Orang makin kuat imannya, makin berat bencana ujiannya untuk menguji dari kejujuran daripada iman. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ikuti penjelasan Allah di dalam Al-Quran, umumnya para rasul, para anbiya, ujian dalam kehidupan mereka itu berupa apa? Berupa tantangan di dalam dakwah mereka, berupa tantangan musuh-musuh di dalam dakwah mereka. Makin musuhnya adalah penguasa, makin berat tantangan dan ujiannya. Tapi ada seorang nabi yang Allah timpakan kesulitan hidupnya tidak dalam konteks dakwah, tapi dalam konteks penderitaan hidup. Ini untuk dicontoh oleh yang kita ini kan yang dibisarkan kembali dalam Al-Quran. Siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam. Maka pada kesempatan ini saya ingin ajak kita untuk melihat bagaimana Allah mengisahkan Nabi Ayub dan apa maksud Allah dari mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran. Jemaah rahimakumullah, kita pernah juga sampaikan yang lalu bahwa dalam hadis Sahih Muslim dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda yang didengar oleh Ummu Salamah, siapapun ma min 'abdin tusibuhu musibah, siapapun dari orang beriman ditimpa oleh musibah dalam hidup ini, kemudian fayaqul, dia menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlaf
dan hidup, dan beri ganti di dunia ini dengan yang lebih baik dengan apa yang telah engkau ambil. Maka Ummu Salamah mengatakan, ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah mengamalkan hadis ini, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka kemudian beliau diganti suami baru oleh Allah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal suaminya Abu Salamah, membaca doa ini, Allah ganti dengan suami yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Ayub juga memberi bukti terhadap hadis ini. Allah cerita tentang Nabi Ayub ini di dua surat di dalam Al-Quran. Yang pertama yang lebih lengkap adalah di surat Shad di ayat 41 sampai 44, dan ada di surat Al-Anbiya di ayat 83 84. Yang kita angkat adalah di Shad karena ini yang lebih lengkap, tapi nanti itu didukung oleh Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Muhammad di Shad 4:1, Wadhkur abdana Ayyub. Wadhkur sebutkan ya Muhammad, artinya ceritakan ya Muhammad, abdana Ayyub, seorang hamba kami namanya Ayyub. Idznada rabbahu, ketika Ayyub menyeru kepada Tuhannya, artinya Ayyub berdoa kepada Tuhannya. Apa yang disuruhkan oleh Ayyub? Anni massani asy-syaitanu binusbin wa 'adzab. Sungguh aku telah dikenakan oleh syaitan. Ini saya terjemahkan dulu harfiahnya, nanti baru kita lihat penafsirannya. Sungguh saya dikenakan oleh syaitan binusbin wa 'adzab, dengan kepayahan dan siksaan. Dengan kepayahan dan siksaan. Saya membaca penjelasan Allah tentang kisah Nabi Ayub dalam Al-Quran di 4 ayat ini betul-betul ringkas, betul-betul padat, dan ini menjadi karakteristik daripada Quran. Karena Quran kalau ceritanya detail setebal Quran. Nah, sehingga menimbulkan interpretasi tafsiran yang beragam karena begitu ringkas kalimat-kalimatnya. Pertama, jamaah rahimahullah, di sini Nabi Ayub mengadu kepada Allah. Tadi idznada rabbahu, ketika berdoa memohon kepada Tuhan, bahwa beliau dikenakan oleh syaitan kepayahan dan siksaan. Tidak dijelaskan oleh Tuhan apa bentuk kepayahan, apa bentuk siksaan atau penderitaan, atau sebut saja yang lainnya, apa kesulitan hidup yang Allah timpakan ke atas Ayub. Tidak dijelaskan Tuhan. Kemudian jamaah rahimahullah, di sini Ayub menyebutkan anni massani syaitan, saya dikenakan oleh syaitan. Nah, ini lahirlah penafsiran yang beragam. Yang pertama, kalau Syekh Muhammad Az-Zuhair dalam tafsir Al-Jum'ah itu mengatakan apa? Ini bentuk beradabnya Nabi Ayub dengan Allah, taat kepada Allah. Nabi Ayub tahu apa yang menimpanya itu ada dari Allah. Cuma beradabnya kepada Allah, tidak mengatakan engkau dimakan kepada muslim mu'ad. Tapi karena
Nabi Ayub. Ini kata Ibnu Asyur makna setan di sini. Tapi Pak Profesor ini, itulah tafsiran beliau saya lihat. Juga tidak mau berbeda dengan yang Ibnu Asyur. Tidak mau juga dengan Syekh Wahab tadi. Mengatakan bahwa syaitan dalam penggunaan Quran itu tidak selalu maknanya setan. Tapi maknanya adalah sesuatu yang negatif. Itu diungkap dengan ungkapan setan. Artinya Nabi Ayub mengaku kepada Allah bahwa kebayaran siksaan yang menimpanya ini adalah sesuatu yang negatif terhadap dirinya. Artinya sesuatu yang berat, ya, penderitaan yang dialaminya. Jemaah nanti saya akan simpulkan terlepas dari singkatnya Al-Quran menjelaskan bedanya pendapat, tapi intinya dapat diambil. Jamaah rahimahullah, karena waktu kita saya singkat. Kemudian Nabi Ayub tidak dijelaskan Allah apa kebayaran dan apa penderitaannya. Tapi saya baca semua penafsiran Quraisy mengatakan semua penjelasan yang ada dalam tafsir, kita akan mendengar Nabi Ayub itu adalah sakitnya dimakan daging-dagingnya oleh ular, kemudian dijauhkan oleh orang karena meninggikan dan sebagainya. Itu semua tidak ada dalil yang bisa dipegang yang sahih. Maka banyak sekali kata Pak Tulis peluang Israiliyat masuk kisah-kisah dari Yahudi, ya, dalam kitab-kitab mereka untuk kemudian itu masuk bahwa yang dialami Nabi Ayub ini. Nah, tetapi umumnya para mufassir menyebutkan Nabi Ayub itu penderitaannya pertama sakit. Dari mana nanti ada ayat depannya yang menjelaskan. Yang kedua adalah pertama kaya raya, tapi kemudian hartanya habis. Yang ketiga adalah apa? Punya banyak anak, anaknya semuanya juga. Itu kemudian ada dua versi yang kita akan lihat apa yang terjadi terhadap anak. Jamaah rahimahullah, ayat setelahnya itu berbunyi urqub birijli hadza muttasalun baridun wa syarab. Urqub birijli, bentakkan dengan kaki ke tanah, infaqan. Itu Allah perintah kepada Nabi Ayub. Setelah dibentakkan kakinya ke tanah, hadza muttasalun, ini air engkau pakai untuk mandi, baridun airnya dingin, wa syarab engkau pakai untuk minum. Hanya begitu penjelasan. Maka dihubungkan dengan penderitaan yang sebelumnya, kemudian dengan redaksi daripada ayat ini, maka Nabi Ayub itu ketika beliau diperintahkan Allah meletakkan kakinya ke bumi, maka muncullah air. Yang air itu beliau pakai untuk mandi dan beliau pakai untuk minum. Dengan itu kemudian sembuh penyakitnya yang beliau derita. Ada riwayat ini dari Ibri dari Hakim diceritakan oleh Rasulullah bahwa Nabi Ayub itu dijauhi oleh sampai saudara dekatnya, apalagi orang yang jauh, karena sudah miskin, sudah
istrinya yang berkhidmat melayani beliau dalam masa menderitanya. Itu baru Nabi menjelaskan di tafsir Al-Munir ada 18 tahun. Orang lain sudah pada menjauh, istrinya yang berkhidmat. Untuk keperluan makan minumnya beliau, istrinya harus kerja. Nah, sehingga satu hari istrinya telah balik untuk berkhidmat. Beliau pergi ke kamar mandi untuk buang air. Istrinya terlambat datang berkhidmat. Maka Nabi Ayub mengatakan, kalau saya berdoa kepada Allah dan Allah beri kesembuhan, saya akan hukum istri saya cambuk 100 kali. Dan itu menjadi nazarnya dan beliau bersumpah dengan nazarnya. Maka ayat setelahnya, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Kami berikan lagi kepadanya keluarganya. Wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna, dan kami berikan kepada mereka sejumlah seperti mereka lagi. Rahmatan minna, sebagai kasih sayang daripada kami. Para ulama mengatakan karena penjelasan cukup ringkas dan tidak ada hadis juga yang menjelaskan ini secara detail, maka itulah penafsiran. Apa yang dimaksud Allah kembalikan kepada Nabi Ayub anak-anak dan keluarganya? Satu penafsiran, sehingga mufassir mengatakan bisa jadi anak-anaknya karena Nabi Ayub sudah miskin, sudah sakit, itu kemudian apa? Meninggalkan ayahnya, kemudian pergi ke mana suka mereka, tak urus ayahnya, bercerai. Sehingga kemudian dikembalikan mereka oleh Allah untuk menyatu kembali bersama. Yang kedua, bisa jadi Allah matikan mereka, ya, semua. Lalu kemudian setelah Nabi Ayub sembuh tadi, dihidupkan kembali anak-anaknya yang sudah dimatikan. Ini mana yang benar? Allah a'lam. Tapi yang pasti bahwa tadi dikembalikan lagi, bahkan diberi tambahan. Itu rahmatan minna, sebagai kasih sayang Allah. Para ulama tafsir tentu sepakat mengatakan ini karena apa? Balasan atas kesabaran Nabi Ayub atas kesulitan hidup yang ditimpakan kepadanya. Wa dzikra li ulil albab. Ini dia tujuannya, untuk menjadi pelajaran bagi mereka yang mau berpikir. Ya, bagi mereka yang mau berpikir. Artinya apa? Ya, orang yang mau berpikir, takdir baju kalau pada bedanya kamu akan sehat. Takdir juga. Bawakan mudah rezeki. Ya. Nah, tunjangan-tunjangan Allah pengtimur, bagaimana pengtimur? Hidup timur di rumah tidak mau tidak mau hidup. Kagalan Ayub dari kaya raya, punya anak-anak. Aku timpakan atasnya penderitaan yang sangat berat. Ayat selanjutnya, inna wajadnahu sabira. Kami dapati Ayub itu sabar, ikhlas menerima ujian hidup kami. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Luar biasa hamba-hamba yang sabar, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kisah dan hadis ini bahwa orang mukmin itu dalam hidup pasti diterpa berbagai kesulitan-kesulitan hidup, dan yang paling berat Nabi Ayub alaihissalam itu jauh lebih berat. Maka kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ayub ini bahwa kalau sabar, bukan saja di akhirat nanti yang ada yang masya Allah, di dunia ini pun Allah akan beri kembalinya apa yang sudah diambil, bisa lebih baik dari sebelumnya, sebagaimana yang dibacakan oleh Ummu Salamah ketika meninggal suaminya Abu Salamah. Mudah-mudahan